Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Cici Ayu Wulandari. Nah, di pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas mengenai protista, yaitu ciri-ciri umum dan penggolongannya. Secara bahasa, protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, yang artinya pertama. Artinya protista merupakan kelompok makhluk hidup eukariot yang pertama atau yang paling sederhana. Dibandingkan dengan Monera, struktur tubuh protista sudah lebih kompleks. Protista merupakan makhluk hidup eukariotik sederhana yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai hewan, tumbuhan, dan jamur. Protista merupakan uniseluler, namun ada beberapa yang multiseluler. Kemudian, protista adalah organisme akuatik baik di air laut atau air tawar. Namun ada sedikit yang hidup di organisme lain atau tanah lembab. Kemudian, ciri-ciri dari protista adalah organisme uniseluler bersel tunggal. Kemudian, protista merupakan eukariotik atau memiliki membran nukleus. Nah, kemudian hidupnya soliter, sendiri, atau berkoloni atau kelompok. Kemudian protista hidup bebas, saprofit, atau parasit. Nah, kemudian pengelompokan protista. Protista dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Kemudian protista mirip hewan. Nah, protista mirip hewan ini berukuran 10 sampai 200 nanometer. Kemudian bentuknya itu tetap, berubah-ubah, dan sebagian besar mempunyai alat gerak. Kemudian cara hidup dari protista mirip hewan ini adalah secara heterotrof, kemudian memangsa bakteri, kemudian sebagai soliter dan koloni. Nah, kemudian habitat dari protista mirip hewan ini berada di air laut atau di air bebas, kemudian di air tawar atau di selokan, kemudian di kolam, di sungai, tanah, dan bisa juga di manusia sebagai parasit. Nah, kemudian reproduksi dari protista mirip hewan ini secara seksualnya secara pembelahan biner, kemudian secara seksualnya adalah secara konjugasi atau penyatuan inti sel vegetatif. Nah, kemudian struktur dan fungsi tubuh dari protista mirip hewan. Inti selnya mengatur aktivitas sel, kemudian membran sel pelindung, pengatur, pertukaran makanan dan gas, kemudian sitoplasma sebagai cairan sel, kemudian vakuola makanan, mencerna dan mengeluarkan makanan, kemudian vakuola kontraktil, berdenyut, mengatur kadar air, dan mengeluarkan sisa makanan. Kemudian selanjutnya protista mirip tumbuhan. Nah, protista mirip tumbuhan ini adalah algae atau ganggang atau tumbuhan air sederhana. Nah, ukuran dari protista mirip tumbuhan ini berkisar 25 mikrometer sampai 50 mikrometer. Kemudian bentuk tubuhnya itu talus. Nah, kemudian protista mirip tumbuhan ini adalah uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Kemudian mereka itu soliter, kemudian dan juga ada yang berkoloni. Kemudian hidupnya secara autotrof, kemudian habitatnya di air tawar, air laut, batu-batuan, dan tanah. Kemudian selanjutnya ada protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini memiliki ciri-ciri kesamaan dengan jamur atau memiliki struktur yang menghasilkan spora. Nah, kemudian hidupnya secara heterotrof. Kemudian protista mirip jamur ini juga sebagai parasit dan juga bisa sebagai pengurai. Kemudian habitat dari protista mirip jamur ini bisa di air, di hutan basah, di batang kayu yang membusuk, kemudian tanah lembab, sampah, dan kayu lapuk. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.